Ya, Bapak masih single belum? Bapak sudah nikah belum? Lama pertanyaannya ini. Yang gila itu adalah ketika saya setelah beberapa hari saya mengajar di sekolah itu, saya mulai diteror oleh seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya. Namun sebelum saya bercerita tentang pengalaman saya, bolehkah saya bertanya kepada Anda semua, dulu semasa Anda masih budak-budak sekolah gitu ya, semasa Anda masih menjadi murid-murid, apakah Anda pernah menggoda guru Anda? Baik guru perempuan ataupun guru lelaki. Ya, meskipun ini kurang beradab gitu ya, tetapi biasanya ada saja murid-murid yang jahil gitu ya. Jahil dalam artian suka membuat kelakar, suka membuat kelakuan yang konyol begitu, yang lucu begitu kepada guru-gurunya. Biasanya guru yang digoda ini biasanya guru-guru yang masih muda, guru yang baru di sekolah itu. Seperti dulu di sekolah saya gitu ya, tiap ada guru baru gitu, masih muda, masih fresh, kawan-kawan saya yang lelaki, murid lelaki itu biasanya iseng menggoda guru tersebut pada saat perkenalan. Ya, menggodanya bukan menggoda-goda kayak semacam boleh ditoleransi oleh guru tersebut gitu. Apalagi gurunya cantik, putih dan manis. Ini biasanya terjadi pada saat ada guru baru, pada saat perkenalan gitulah. Digoda biasanya sama murid-murid dengan pertanyaan-pertanyaan nyeleneh gitu. Baik, kembali lagi kepada cerita saya. Saya selepas kuliah, lulus kuliah di Malang gitu ya, saya kembali ke desa. Jadi saya tidak terus bekerja, mencari pekerjaan di kota gitu ya, tetapi saya masih pulang ke desa selama 1 tahun. Dan hampir 1 tahun di desa itu saya mengajar di salah satu sekolah gitu ya. Di situ ada lembaga pendidikan, di mana di lembaga pendidikan itu ada sekolah tadika, kemudian ada sekolah madrasah sanawiyah, ada sekolah menengah kejuruan, dan ada pondok pesantren. Jadi itu lembaga pendidikan yang dimana di dalamnya ada beberapa tingkat pendidikan begitu, termasuk pondok pesantren. Nah, saya mengajar di SMK-nya, di sekolah menengah kejuruan yang yang konsentrasinya ke jaringan komputer. Nyambunglah dengan title saya. Jadi di sana saya menjadi guru honorer atau guru bantu. Ya, kalau di Indonesia itu ada guru honorer, ada guru pegawai negeri sipil. Kalau guru honorer ini biasanya fresh graduate atau guru-guru yang masih belum jadi pegawai negeri sipil lah. Digajinya masih digaji oleh lembaga tersebut, baik swasta maupun negeri. Biasanya ada guru honorer. Kalau pegawai negeri sipil ini sudah digaji oleh negara dan gajinya cukup tinggi. Kalau honorer ya begitulah gajinya. Biasanya fresh graduate yang mau mencabar dirinya itu boleh menjadi honorer, boleh menjadi guru honorer di suatu sekolah untuk mencabar dirinya dalam hal mengajar. Oke, singkat cerita, sampailah pada hari H, di mana saya hari pertama mengajar begitu. Dan jadwal pertama kali saya mengajar itu mengajar kelas 3. Ya, mengajar kelas 3. Saya dari kantor menuju kelas 3 itu, dalam perjalanan itu sebetulnya jantung saya itu berdebar gitu. Sebab ini adalah pengalaman pertama saya mengajar begitu. Kalau soal presentasi di depan banyak orang, di depan mahasiswa itu sudah hal biasa. Presentasi di depan kawan-kawan mahasiswa itu sudah biasa. Cuman sekarang ini adalah kita mengajar begitu ya, menyalurkan ilmu kita kepada orang-orang yang belum kita kenal begitu. Dan mereka pun juga belum kenal saya. Jadi auranya itu berbeda, adrenalinnya itu berbeda begitu. Ya.
Kemudian saya masuk ya di kelas 3 itu. Ketika saya masuk dalam kelas itu, alamak, murid-muridnya itu besar-besar semua guys. Ya namanya sudah kelas 3 ya. Itu sekitar umur mungkin 17 atau 18 tahun lah. Bayangkan, postur mereka tuh sudah ada yang melebihi saya, apalagi saya tidak begitu tinggi gitu ya. Jadi itu ketika saya melihat pemandangan itu sedikit mendownkan saya. Tapi saya mencoba untuk mengcover diri gitu ya. Mencoba untuk menyembunyikan dan menetralkan rasa berdebar saya, rasa nervous saya. Saya mencoba untuk sewibawa mungkin gitu ya. Menjaga image supaya nervous itu tidak kelihatan oleh murid-murid. Setelah itu saya mulai dengan salam, saya perkenalkan diri saya ceritakan background pendidikan saya, sambil lalu saya kasih semangat gitulah, kasih input kepada mereka tentang dunia pendidikan, tentang belajar dan segala macam yang berhubungan dengan dunia pendidikan seperti itu. Kemudian di meja guru itu kan ada daftar absensi nama-nama murid. Nah, di situ saya baca satu persatu, siapa yang punya nama itu angkat tangan, biar saya tahu siapa yang punya nama ini. Selesai semua perkenalan, akhirnya saya persilakan murid-murid untuk mempertanyakan sesuatu kepada saya yang berhubungan dengan apa yang saya jelaskan tadi, begitulah. Kemudian adalah beberapa murid-murid yang bertanya itu, dan pertanyaannya itu lumayan shock gitu ya. So dalam artian tidak pernah saya terpikir gitu akan bertanya seperti ini. Jadi di antara pertanyaannya itu adalah ada yang bertanya, "Bapak masih single belum? Bapak sudah nikah belum?" Alamak pertanyaannya ini. Ya saya bilang begitu ya, saya bilang saya masih single, saya belum menikah. Waktu itu saya masih umur 25 kalau tidak salah. Masih boleh ditoleransilah pertanyaannya begitu. Cuman yang gila itu menurut saya, kalau pertanyaan tadi itu masih oke lah, masih normal menurut saya. Tapi yang gila itu adalah ketika saya setelah beberapa hari saya mengajar di sekolah itu, saya mulai diteror oleh seseorang, yang mana orang itu mengaku murid saya di sekolah tersebut. Jadi pada saat itu dia SMS gitu ya malam-malam, "Assalamualaikum Pak, selamat malam," gitu. Ya, saya balaslah, "Waalaikumsalam, ini dengan siapa?" Sebab kan nomor baru, tidak ada namanya. Kemudian dijawab, "Saya adalah salah satu murid Bapak di sekolah." Saya tanya lagi, "Baik, ada perlu apa malam-malam menghubungi saya?" Kemudian dia balas lagi, tidak apa-apa Pak, cuma pengen kenal aja," gitu. Kemudian saya tanya lagi, "Kalau boleh tahu siapa namanya?" Tidak dibalas lagi sama dia. Mungkin tertidur ke apa. Cuman itu terjadi selama beberapa hari. Tiap malam itu terjadi, meneror saya. Akhirnya 2 hari, 3 hari saya masih balas gitu ya. Akhirnya setelah itu saya tidak balas lagi, karena saya setiap tanya namanya dia tidak pernah balas begitu. Saya tanya ini dari kelas berapa, dia tidak jawab begitu. Sehingga pada suatu hari gitu ya, karena saking saya penasaran, saya coba telepon nomor tersebut pakai nomor orang lain, pakai nomor saudara saya begitu. Ternyata tidak aktif. Kemudian waktu di sekolah saya coba begitu ya, ketika di depan kelas saya coba untuk telepon nomor tersebut, tidak ada handphone yang berdering dan juga tidak berbunyi, tidak aktif itu nomor. Saya confused, ini benar murid sini ataukah ada orang di luar sana yang mengaku murid begitu. Nggak tahu lah. Lepas itu saya tidak pernah layang, tidak pernah ambil peduli begitu. Cuman yang paling penting adalah saat itu saya menyukai salah satu guru di sekolah itu. Yang saya tahu guru itu masih lajang begitu, masih bujang. Tapi nasib tidak baik berpihak padanya. Yang meninggal sebab kecelakaan di atas motor begitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah kurang lebih 1 tahun ya, saya itu ingin tahu feedback murid-murid itu kepada saya. Apa sih yang kurang dari cara mengajar saya,
mungkin kurang dari segi penjelasannya, kurang dari segi teknik mengajarnya. Mungkin di antara kalian, di antara murid-murid tuh kurang yang berpuas hati, kurang memahami apa yang saya jelaskan begitu. Saya mencoba untuk minta feedback dari murid-murid itu dengan ditulis di satu lembaran gitu ya, tulis tanpa nama, kemudian kumpulkan kepada saya. Dan ini saya meniru guru saya dulu suka begitu. Ada guru baru dalam 1, 2, 3 bulan biasanya dia minta feedback ke murid-muridnya. Barangkali ada yang tidak disukai dari caranya, barangkali ada yang kurang dari segi penyampaiannya, sehingga apa yang guru sampaikan, jelaskan itu tidak mudah untuk dipahami oleh murid-murid begitu. Setelah murid-murid tadi itu menulis di satu lembaran yang tanpa nama begitu ya, kemudian dikumpulkan ke saya. Di situ ada beberapa feedback yang unik gitu ya. Ada yang bilang, "Bapak mengajarnya kurang senyum," begitu. Sebetulnya memang saya begitu, saya orangnya tuh serius. Jadi kalau sudah serius itu lupa untuk tersenyum begitu. Saya mulai sering tersenyum ini ketika saya kerja di Surabaya di salah satu bank begitu ya. Yang dimana kalau kerja di bank itu harus bisa tersenyum. Ketika melayani customer itu harus tersenyum, tidak boleh tunjukkan ekspresi yang sangat serius begitu. Kita harus membuat customer itu merasa nyaman berkomunikasi dan berkonsultasi kepada kita begitu. Jadi kita harus tersenyum ya, mereka biar merasa comfortable kepada kita begitu. Dan dari situlah saya sudah pandai tersenyum begitu ya. Ketika saat serius pun saya mencoba untuk tersenyum. Akhirnya terbiasa sampai sekarang, meskipun kadang lupa untuk tersenyum begitu. Kemudian ada juga salah satu murid yang ngasih feedback itu yang menurut saya lumayan membuat saya semangat dan lebih memotivasi saya begitu ya. Ketika ada beberapa feedback yang mengatakan Bapak orangnya tegas dan disiplin begitu. Ya, saya memang di sekolah itu sangat menanamkan kedisiplinan dan ketegasan gitu ya, terutama kedisiplinan. Jujur di sekolah yang saya mengajar ini memang untuk kedisiplinannya kurang begitu. Terkadang dari gurunya juga kurang begitu, kurang disiplin, apalagi nanti murid-muridnya begitu. Awal-awal saya datang saya sedikit shock karena kedisiplinan di situ tuh kurang. Jadi saya mencoba untuk mencontohkan kepada mereka untuk disiplin. Dimana saya datang sekolah itu pagi-pagi betul gitu ya. Kadang anak-anak belum datang, saya sudah datang duluan begitu. Saya sengaja berdiri di depan kantor guru biar nampak murid-murid tuh kayak ingin mencontohkan begitu. Biar mereka berpikir guru saja datang pagi, kenapa kami tidak datang pagi? Kalau ada yang telat masuk kelas, kalau cuma telatnya 5 menit saya masih kasih toleransi, kalau lebih dari 5 menit saya kasih hukuman begitu. Kasih hukuman, entah itu hukuman tugas entah itu hukuman presentasi di depan. Jadi saya kasih hukuman dia tuh untuk mempresentasikan materi di depan kelas kepada kawan-kawannya begitu. Jadi apa yang seharusnya saya jelaskan itu saya suruh dia untuk menjelaskan kepada murid-muridnya. Dan tegas ini perlu. Jadi dalam kelas itu kita harus pandai-pandai gitu yang menempatkan diri. Ada kalanya kita sangat tegas, ada kalanya kita harus cair begitu, mencairkan suasana agar murid-murid itu merasa nyaman ketika diajar oleh kita. Oke, mungkin itu saja ya cerita pengalaman lucu yang mau saya share. Barangkali Anda pernah mengalami kejadian yang sama. Barangkali yang nonton ini ada pernah yang menjadi guru, yang pernah dikerjain atau digoda murid-muridnya, atau yang nonton ini pernah menjadi murid yang pernah menggoda gurunya begitu. Oke, itu saja. Saya pamit undur diri, namun sebelum saya undur diri, saya ingin mengatakan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada khilafan atau kesilapan yang tidak sengaja keluar dari lisan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau Anda suka dengan video ini, silahkan di like, silahkan di share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa untuk
subscribe channel ini serta bunyikan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari channel ini. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.